Saudara, ya, ayat yang diberikan adalah Ibrani 11 ayat 8. Dikatakan kalau kita bicara soal iman di Alkitab, memang satu tokoh yang paling luar biasa kita belajar dari siapa? Abraham. Karena Abraham itu disebut bapak orang beriman, ya. Ayat yang ke-8 saya dikatakan baca 1, 2, 3. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Apa yang luar biasa dari kisah ini, dari ayat ini yang membuat Abraham itu dikenal sebagai bapak orang beriman? Dikatakan karena iman Abraham itu taat ketika Tuhan panggil dia untuk berangkat ke satu negeri yang akan diterimanya. Baru akan loh ya, belum diterima ya. Tuhan belum ngasih sertifikatnya loh sama Abraham. Nggak dibilang Abraham sini, ini sertifikat. Tanahnya itu 3.000 kali 40.000, ya, sudah sah, ya, di PN sudah tercatat, ya, ini sertifikatnya, kamu berangkat. Kalau kayak gitu bapak-bapak berangkat nggak? Ya, giliran gitu semua berangkat. Masalahnya ini dikatakan negeri yang akan diterimanya. Berarti sudah terima atau belum? Baru akan. Bapak-bapak suruh percaya sesuatu yang baru akan itu susah atau susah? Ya, baru akan loh, belum ada buktinya. Yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang luar biasa juga ini. Berangkat ke tempat yang dia belum tahu mau kemana. Kira-kira bapak-bapak kalau disuruh begini, bapak-bapak mau lakukan enggak? Makanya kau tidak diberi nama Abraham. Ya. Ini enggak gampang. Berangkat ke negeri yang dia enggak tahu kemana arahnya. Ini membutuhkan iman yang luar biasa, saudara. Ya, saya khotbah jam 7 tadi di Bogor. Itu Bogor tuh kita sudah berapa kali ke sana. Tetap aja di tol suami saya bilang, saya berhenti di pinggir dulu ya, mau lihat Google Map daripada kita tersesat, keluar tolnya di sini, kita keluarnya di situ, karena kira-kira mending pakai Google biar tahu persis tempat yang dituju. Manusia itu selalu pengen sesuatu yang pasti. Ya, kalau nggak pasti buat apa, gitu kan? Tapi Tuhan itu suka yang tidak terlihat. Kalau pastinya pasti. Cuma Tuhan tuh suka bikin manusia itu penasaran. Ya, bayangkan Abraham tuh berangkat ke satu negeri yang dia belum lihat, dia belum tahu, belum jadi miliknya, dan ya nggak tahu arahnya kemana. Abraham berangkat. Ya, kita sekarang bersyukur ada Google Maps, saudara. Jadi kita bisa tahu mau kemana itu tahu. Ya, dan sekarang itu kan banyak yang bilang, ya tapi Bu kalau sinyalnya kurang, waduh ya bahaya juga ya di tengah jalan. Google Maps bilang, ya sinyal hilang. Terus dia muter-muter begini, ya dia pusing, kita juga pusing, ya. Tapi kita coba bayangkan Abraham. Negeri itu belum jadi miliknya, tidak dikasih tahu tempatnya. Kenapa dia dikatakan bapak beriman? Karena dia taat. Dan ayat dikatakan di sana kata-kata ini karena apa? Karena iman. Apa itu iman? Kalau kita lihat Ibrani pasal 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat.
Jadi di dalam iman itu ada dua unsur yang penting. Di dalam iman ada pengharapan, ada harapan, tapi juga ada bukti. Kira-kira berat nggak ini saudara? Apa yang hari ini saudara sedang harapkan? Ya, saudara harap masa depan yang baik, saudara harap rumah tanggamu baik, saudara harap anak-anakmu baik, dapat jodoh yang baik, saudara harapkan keuanganmu semakin baik. Tentu yang namanya harapan itu semua yang baik. Gak mungkin orang berharap mudah-mudahan bisnisku bangkrut. Itu orang gila ya. Tapi yang namanya harapan itu semua yang baik. Nah, di dalam iman itu ada harapan dan bukti. Kita belum lihat, baru diharapkan. Tapi kita disuruh percaya bahwa kita sudah terima itu. Dan ini bukan hanya teori, Abraham melakukannya. Ya, dia diberi sebuah pengharapan oleh Tuhan, dikasih tanah pusaka. Tapi tanah itu dia belum lihat. Dan dia nggak tahu kemana. Apa yang membuat akhirnya Abraham bisa ketemu tanah itu? Zaman perjanjian lama saudara, ya zaman itu dulu nggak kayak zaman sekarang. Ya mereka berjalan itu melewati hutan, belum ada tol seperti sekarang, belum ada aspal seperti sekarang, belum ada listrik, belum ada mobil. Ya sulit nggak bagi Abraham untuk cari tempat yang Tuhan mau kasih? Tentu sulit. Ya Tuhan tuh nggak ngomong gini, Abraham nanti kamu jalan ya sampai di situ tuh ada perempatan. Nanti kamu jangan ke kanan, kamu belok kiri. Nah setelah kiri itu kamu lurus saja, ada pohon besar di situ, di samping pohon itu tanah yang mau tak kasih. Tuhan tuh kan nggak ngomong begitu, cuma disuruh ayo pergi, tinggalkan keluargamu ke satu negeri yang akan aku berikan dan belum tahu tempatnya. Tapi dikatakan karena iman, saudara, ya pastikan kau tidak hilang sinyal dengan Tuhan, amin. Itu yang akan membuat kau mengerti dan tahu kemana arah Tuhan tuh mau bawa. Keluargamu, rumah tanggamu, bisnismu, pekerjaanmu. Ya, kenapa Abraham berhasil menemukan tempat itu? Karena Alkitab mencatat setiap kali dia berhenti di satu tempat, Abraham itu membangun mezbah. Dia nggak hilang kontak dengan Tuhan. Seperti halnya Google Map, kita jalan pakai handphone, dia bilang 500 meter belok kanan. Ya, di depan ada pertigaan, tetap di kiri di pertigaan. Jadi kita tahu nih masih 500 meter, dia udah kasih tahu, oh di depannya ada pertigaan loh. Bahkan kadang-kadang hati-hati, di depan ada polisi. Ya, Waze kasih tahu, ya. Hati-hati di depan ada polisi. Ya, jadi kita sudah mulai bisa atur langkah. Saudara, pada zaman itu nggak ada yang bisa menuntun seperti itu. Tapi kalau kita pakai Google Map, pastikan HP-mu tuh nggak lowbat, apalagi mati. Kalau HP-mu mati, habis baterai, maka kau tidak akan menemukan jalan, atau sinyalnya putus, kau tidak temukan jalan. Saudara, apa yang terjadi hari-hari? Kenapa kita nggak bisa mencapai tujuan Tuhan dalam hidup kita? Karena imanmu mati, providernya mati. Ya, bagaimana mungkin tanya sama Tuhan? Baca Alkitab aja nggak pernah. Halo bapak-bapak, ya, tapi ada di sini bapak-bapak yang sudah tamat baca Alkitab loh. Coba berapa banyak yang udah tamat baca Alkitab? Ambil sepeda di bawah. Sepedanya siapa nggak tahu. Ya, harus baca Alkitab biar tahu, ya, bahwa oh jalan Tuhan tuh kayak begini. Lah kalau sudah nggak pernah baca Alkitab, bagaimana tahu jalan Tuhan? Apalagi doa nggak pernah, dengerin khotbah nggak pernah. Sekarang tuh ada YouTube, saudara tinggal denger supaya dicas lagi imanmu hidup. Lah kalau kita ini mau ngerti jalan Tuhan tapi ya imannya mati, bagaimana Tuhan bisa bicara? Ya Abraham itu taat saudara. Karena iman
Jadi dia pergi tinggalin tempat yang dia belum, yang menuju tempat yang dia belum tahu. Tapi dengan iman dia berjalan. Ayat 9 dikatakan karena iman. Akhirnya apa? Ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Ya, ketika Tuhan berfirman, saudara, itu dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 5, ya. Dikatakan di sana Tuhan bilang, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Itu adalah satu tempat yang sudah nyaman, sudah aman. Ya, dia punya warisan rumah dari keluarganya. Manusia itu tidak suka yang tidak nyaman. Ya, manusia itu suka kenyamanan. Ya, kita suka udah diam di sini aja lah, ya udah aman. Tapi Tuhan itu nggak suka kita berdiam di tempat yang aman dan nyaman. Ya, zona nyaman itu sangat berbahaya sekali. Karena itu ketika kita ada pergumulan, ada tantangan, bersyukur. Tuhan mau kita naik level di dalam iman kita. Amin, saudara. Ya, kalau semuanya sudah baik, sudah aman, ya itu biasa. Ketika Abram itu lagi enak-enak di rumah bapaknya, Tuhan bilang, pergi kamu, tinggalkan keluargamu ke satu tempat, nanti aku akan kasih kamu warisan tanah. Ya, dan akhirnya Abram itu tanpa pikir panjang dia nurut, saudara. Saya yakin ketika dia cerita sama papahnya, mungkin saya disuruh pergi, Pak. Siapa yang suruh? Tuhan. Mau kemana? Di sini udah enak. Ngapain kamu pergi? Saudara, kita semua harus menerima panggilan Tuhan dalam hidup kita supaya imanmu itu aktif. Banyak orang yang tidak membiarkan imannya itu aktif. Coba temukan apa panggilan Tuhan atas hidupmu, saudara. Bilang, Tuhan bicara, Tuhan. Kasih tahu aku, tuntun aku. Panggilan imanku itu sebenarnya apa, Tuhan? Ya, ayo lakukan sesuatu yang besar. Hidupmu akan gitu-gitu saja selama kau tidak berani terima tantangan. Orang-orang yang hebat itu mereka berani bayar harga, tinggalkan kenyamanan. Loh, ketika saya temukan panggilan Tuhan atas hidup saya, saudara, ya mirip sama Abraham, tinggalkan keluarga. Dan saya tahu itu ketidaknyamanan. Di perjalanan tuh enggak enak. Ya, kita sudah enak-enak tidur di rumah orang tua kita, makan ada makanan, minum ada minuman, mau apa aja fasilitas lengkap. Suruh pergi, tinggalkan. Ya enggak enak, dia harus berdiam di tenda demi tenda. Tapi itulah hidup. Waktu engkau mau mencapai tujuan Tuhan, maka engkau harus berani bayar harga ketidaknyamanan di dalam hidup ini. Saya berdoa yang hidupnya sudah terlalu nyaman, biar diporak-porandakan Tuhan jadi tidak nyaman. Bilang amin dong. Ya, supaya kau tidak punya iman gampangan. Ya, benar saudara. Jalani ketidaknyamanan itu. Ya, saya jalani, saya berharga setiap hari. Sudah menikah enak-enakan dengan suami di Solo, udah punya rumah, punya usaha. Tiba-tiba Tuhan bilang lagi, tinggalkan rumahmu yang nyaman ini, pergi ke satu negeri yang akan aku kasih tahu. Sampai saya bilang, Tuhan, kok nggak berhenti-berhenti ya kau itu dengan saya? Dulu saya masih di rumah keluarga saya, kau suruh pergi. Sekarang saya sudah punya anak 3, punya suami, punya rumah. Kita baru beli rumah, baru 2 tahun nempati rumah itu. Tiba-tiba saya dapat suara Tuhan, saya tengking terus dalam nama Yesus. Ya, saya nggak mau, saudara, karena itu berat lagi, bergumul lagi. Tapi Tuhan bilang nggak, sudah cukup. Kalau kamu coba di sini terus, kamu tuh pengangguran loh di mataku. Walaupun kau pelayanan siang malam, kalau kau tidak melakukan apa yang aku mau, kamu tuh pelayananmu itu pengangguran di hadapanku. Coba saudara, ya, itu nggak mudah. Mengikuti Tuhan, berjalan dalam panggilan Tuhan tuh bukan sesuatu yang gampang. Tapi Tuhan tuh suka dengan orang-orang yang mau bayar harga.
Ya, jangan anggap enteng saudara. Kita harus menjadi besar dengan iman yang besar. Ya, pergumulannya juga besar, amin. Jangan lihat saya yang sekarang. Akhirnya kami tinggalkan kota Solo. Kami berangkat ke Jakarta, memulai sesuatu yang sangat tidak enak. Saudara udah dengar kesaksian saya berkali-kali. Ya, bagaimana kami harus tinggalkan segala kenyamanan. Tapi nggak apa-apa. Ya, akhirnya kami melihat janji Tuhan tuh mulai digenapi. Lalu saya dapat visi lagi, Tuhan bilang bangun sekolah Alkitab. Saya bilang, Tuhan, saya ini siapa? Kenapa Tuhan gak suruh orang-orang lain sana yang dia punya harta, punya uang, punya titel yang bagus, kenapa saya? Tapi Tuhan bilang enggak, aku tuh gak cari orang pintar, gak cari orang hebat. Ya, aku cuma cari orang yang punya iman. Karena dengan iman itulah semua proyekku di bumi ini akan terlaksana. Loh, kita akhirnya ya dengan iman aja kita berjalan. Saya cuma nangis, tetesin air mata. Ya udah Tuhan, memang saya cuma punya iman. Saya nggak punya tabungan puluhan miliar untuk kalau ada begitu kan gampang. Makanya waktu Tuhan suruh kita juga pindah dari Solo, anak saya 3. Saya bilang, Tuhan kalau ada uang 5M di rekening saya akan bilang, kemana pindah Tuhan? Ayo toh. Ya, saya jabanin. Masalahnya nggak ada uang, saldo aja minta maaf. Ya, tiap kali ambil rekening, maaf, saldo Anda tidak cukup. Padahal itu bukan lebaran loh. Minta maaf terus dia. Dan saat itu Tuhan suruh saya bawa dengan anak 3 saya pindah, itu bagaimana ceritanya? Ya kalau nggak ada iman saudara nggak bisa terjadi. Tapi saya juga melihat kalau kami waktu itu tidak taat, maka ya tidak akan ada pelayanan kami yang seperti hari ini kan. Kami tidak akan melihat sesuatu yang besar itu. Bulan Juni tanggal 20, angkatan pertama sekolah Alkitab saya lulusan. Ya, kita bawa semua ke Jakarta. Mereka lulus nanti di Mesbado onsite tanggal 20. Besoknya bawa jalan-jalan ke Dufan lah biar seneng. Sebelum pulang ke kampung untuk pelayanan. Ya, karena mereka rata-rata belum pernah injak kota Jakarta. Tapi saya salut melihat iman anak-anak muda ini. Ya, mereka mau menyerahkan hidup. Karena cari orang mau jadi hamba Tuhan itu susah loh, susah. Kita sekolahin gratis aja belum tentu ada yang mau. Maaf saudara, tidak gampang ya. Mencari orang menyerahkan hidup untuk Tuhan. Sekarang banyak orang melayani di Jakarta enak jadi pemusik, singers ya. Bahkan banyak yang gak sungguh-sungguh sama Tuhan aja ya bisa pelayanan. Tapi apakah imanmu ada di hadapan Tuhan? Tidak jaminan kita ini main musik di gereja, worship leader, singers, bahkan khotbah. Kalau kau tidak punya iman, gak ada hitungannya di hadapan Tuhan. Ya, makanya teman saya bilang, doain ya, itu anaknya si A mau pindah agama loh, kawin. Ya doain supaya dia nggak pindah agama. Saya bilang nggak usah, nggak apa-apa. Namanya juga belum tercatat di sorga kok. Ngapain sih repot sama orang Kristen yang model-model begini? Benar nggak saudara? Ya, kalau dia udah tercatat di sorga namanya, nggak mungkin dia tinggalin iman untuk ikut laki-laki, pret. Benar nggak? Ya. Nggak mungkin, makanya saya selalu bilang jangan bangga kamu main musik. Kamu main musik di gereja, WL singers, pengkhotbah sekalipun, belum tentu namamu itu udah tercatat di sorga loh. Ngeri saudara. Kalau kau nggak punya iman, nggak ada. Makanya Alkitab bilang Yesus akan datang kembali ke dunia, dia akan cari apa? Mana orang-orang yang punya iman. Karena nggak semua, makanya teman saya bilang doain ya Bu, soalnya itu kayaknya anaknya mau pindah agama. Ya enggak usah didoain, namanya belum ada di sorga itu, enggak usah. Capek-capek lu doain, itu cuma Kristen-Kristen krecek-krecek yang memang tidak terdaftar di sorga. Saudara pikir semua orang Kristen terdaftar namanya di sorga? Saudara pikir semua pelayan Tuhan namanya terdaftar di sorga? Loh, saya ngomong begini nih benar saudara. Ya, kalau kamu itu cuma pelayanan sekedar aja, hidupmu tidak berakar kuat dalam firman, kau tidak menghormati Tuhan, hidupmu di luar sana tidak menjaga dalam kekudusan, cuma asal main musik. Maaf, penyanyi kafe lebih banyak yang lebih bagus dari kita. Sorry loh ya. Kadang pelayan-pelayan Tuhan di gereja itu juga tak karpe dewe. Ya, pokoknya main-main aja lah.
ya nyanyi aja lah. Kita sendiri tidak meresapi pujian itu, tapi kita main. Maaf ya para pelayan Tuhan, ini jemaat datang ke gereja ini mereka datang seminggu sekali loh. Tanggung jawabmu para imam musik membawa orang tuh masuk dalam hadirat Tuhan loh. Kalau kita sendiri nggak masuk, itu bukan cuma soal asik kita bermain musik, tapi itu soal kita sendiri ngalami nggak pujian itu. Bukan cuma hebat-hebatan, nyanyi Inggris-Inggrisan, kita sendiri aja nggak mengalami kok. Ya, kita bawa orang masuk ke hadirat Tuhan tuh nggak gampang. Hidup kita nih benar-benar harus ya ada dalam hadirat Tuhan. Lah kau sendiri nggak ada dalam hadirat Tuhan, ngapain? Mending saya undang penyanyi kafe main di gereja lebih bagus. Ya, benar nggak? Ya, daripada saudara, ayo, yuk. Kita sungguh-sungguh nih saya bicara. Apa yang membuat Tuhan perhitungkan hidup kita nih? Imanmu, iman. Ya, kita lihat ayat yang ke-6 dikatakan di sana, tetapi Ibrani 11 ayat 6, tetapi apa? Tanpa iman. Ya, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Lah kau melayani nggak pakai iman, kau jadi Kristen nggak pakai iman, kau sama Tuhan nggak hormat. Ya, hati-hati saudara. Nggak mungkin kita berkenan aja nggak. Apalagi dapat upah, apalagi namamu tercatat di sorga. Maaf, dikatakan di sana, tapi tanpa iman tidak mungkin orang tuh berkenan. Iman di sini bukan percaya Yesus tok loh ya. Banyak orang itu salah dipikir, oh dia Kristen kok, dia beriman. Hello, ya. Tidak semua orang Kristen itu orang beriman. Ya, banyak yang hanya beragama. Orang Kristen beragama beda sama orang Kristen beriman. Orang yang beriman itu dia hidup mengikuti tuntunan Tuhan. Dia sungguh-sungguh percaya dalam segala keadaan. Dia tetap bilang aku percaya kepada Tuhan. Itu beriman. Ya, bukan semua orang agama Kristen itu beriman, saudara. Ya, iman itu sesuatu yang berharga, nggak semudah kita ngomong begitu. Ya, dikatakan sebab tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh apa? Mencari Dia, ya. Orang-orang yang sungguh-sungguh, saudara, ya, bahwa Allah itu memberi upah kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bukan hanya beragama Kristen, tapi punya iman dan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ya, ini loh yang saya maksud. Ayo, apalagi buat kepala-kepala keluarga. Ya, kaum pria hari ini. Ya, engkau di sampingmu itu ada istri dan anakmu. Yang kau harus membawa mereka untuk bertemu dengan Tuhan. Tapi kalau kita sendiri nggak ketemu Tuhan, bagaimana kita bisa bawa keluarga kita ketemu Tuhan? Ya, dan dikatakan di sana akhirnya Abraham itu ya dia taat kepada Tuhan, dipanggil karena iman, ia diam di tanah itu. Akhirnya dia temukan tanah itu, bagaimana caranya? Dia membangun mezbah. Setiap kali sampai di satu tempat, dia nggak tahu mau kemana, dia bangun mezbah. Dia tanya Tuhan, saya kemana nih Tuhan? Tuntun aku nggak tahu mau belok kemana. Karena Alkitab mencatat dia nggak tahu tempat itu. Dan Tuhan belum kasih tahu. Ya, untuk bisa tahu bagaimana, dia bangun mezbah. Setiap kali dia berhenti di satu tempat, dia bangun mezbah. Dia tanya Tuhan, bapak-bapak kepala keluarga, adakah mezbah kau bangun dalam hidupmu? Pernahkah kau berlutut di kaki Tuhan ketika kau menghadapi persoalan berat? Kau duduk di kaki Tuhan dan berkata, Tuhan, aku tidak mampu secara kekuatan, tapi aku perlu Tuhan. Aku bangun mezbah untuk mencari Engkau Tuhan. Tuntun aku Tuhan di dalam jalan hidupku. Ya,
Dan akhirnya Tuhan kasih tempat itu, Tuhan kasih tahu saudara, Tuhan beri kepekaan. Saudara, dalam hidup ini ada banyak hal yang kita nggak tahu. Karena itu kita butuh Tuhan, kita butuh iman untuk menjalani. Bangun mesbah, ya, lalu Tuhan kasih dia tempat. Kejadian 35 ayat 27 berkata, lalu sampailah Yakub kepada Ishak ayahnya di Mamre dekat Kiryat Arba, itulah Hebron, tempat Abraham dan Ishak tinggal sebagai orang asing. Ya, dia akhirnya tiba di Hebron. Ayat ini berkata, disitulah tempat Abraham dan Ishak tinggal sebagai orang asing. Mereka tinggal di sana, saudara, sebagai orang asing. Tinggal sebagai orang asing itu tidak enak. Dan dikatakan di sana, ya, ayat yang ke-9, karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Saudara, tinggal di satu negeri sebagai orang asing itu tidak enak. Kita harus memulai semua dari awal. Dan datang pertama mereka tinggal di tenda, belum punya rumah. Tapi untuk melakukan sesuatu yang besar, engkau harus relakan dagingmu diproses. Engkau harus relakan menderita. Sesuatu yang tidak enak itu harus kita jalani, supaya kita bisa melihat janji Tuhan itu dikenapi. Dan dikatakan di sana, saudara, ya, ayat 10, sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Ya, bahkan kita tahu sampai hari ini Tuhan genapi bagaimana akhirnya Abraham itu bisa menjadi berkat hidupnya, menjadi bapa bagi segala bangsa. Rasanya tidak afdol kalau saya yang ngomong, karena saya bukan kepala keluarga, suami saya kepala keluarganya. Biar dia cerita bagaimana pengalaman kita. Saya yakin ceritanya dari versi yang berbeda. Tepuk tangan buat Tuhan, saya undang suami saya ngomong sedikit aja, supaya ya sebagai kepala keluarga benar-benar ya menceritakan. Shalom. Ya, ini tidak ada di skenario, sebenarnya saya nggak maju, dipaksa untuk maju. Puji Tuhan. Saudara, beriman seperti Abraham tidak mudah, sebab sesuatu waktu Tuhan bilang kepada Abraham untuk dia tinggalkan tempat untuk ke satu negeri, itu sekali lagi tidak dikasih peta, tidak dikasih kisi-kisi sama Tuhan, tapi langsung suruh berangkat. Yang dibutuhkan adalah iman. Saya alami hal ini seperti waktu kita harus meninggalkan kota Solo untuk menuju Jakarta. Saya sebagai kepala rumah tangga, waktu itu kita berdoa dan konfirmasi demi konfirmasi bahwa Tuhan bilang tinggalkan kota Solo. Seperti yang tadi dibicarakan sama istri saya, kita sudah nyaman di kota Solo, sebab di Solo kita sudah beli rumah, sudah ada usaha, tidak lebih dan tidak kurang, artinya cukup untuk kehidupan cukup. Dan kami baru menikmati rumah baru 2 tahun, baru merasakan nikmatnya punya rumah dan punya rumah tangga yang indah, punya pekerjaan, punya semuanya. Tiba-tiba Tuhan bilang, tinggalkan kota Solo, pergi ke Jakarta. Maaf, di Jakarta saya tidak punya family, di Jakarta saya tidak punya sesuatu yang harus saya pegang. Tapi konfirmasi demi konfirmasi, mengikuti suara Tuhan, akhirnya kita pergi dari Solo ke Jakarta. Waktu sampai di Jakarta, Tuhan tutup link-link yang ada dari saya sama istri. Singkat cerita, 1 tahun kita di Jakarta seperti orang yang kehilangan bapak ya. Artinya ini mau ngapa di Jakarta? Kita 1 tahun nggak ada pelayanan, tidak ada pekerjaan,
Dan kita di kota Solo punya rumah, tidur di AC. Di Jakarta kami ngekos, tidak ada AC, dan tidur di spring bed. Bednya sudah nggak ada, tinggal springnya. Jadi kita selama 1 tahun benar-benar kita hidup cuma menggenapi rencana Tuhan di Jakarta ini. Waktu saya sampai di Jakarta, saya sebagai kepala rumah tangga, saya selalu berpikir gini, Tuhan, mengikut Tuhan kok nggak enak. Ini suara Tuhan dengan konfirmasi demi konfirmasi untuk tinggalkan kota Solo untuk pergi ke Jakarta tanpa harapan, tanpa kita harus bergantung kepada siapa, semuanya nol. Dan 1 tahun tidak ada pelayanan, kami hanya duduk termenung dan jalan-jalan keliling sampai di mana-mana, sampai daftar-daftar pelayanan, sampai apa-apa. Tapi Tuhan izinkan semuanya tidak terjadi. Bahkan di satu titik saya berteriak sama Tuhan gini, Tuhan, ngikut Tuhan itu nggak gampang, ngikut Tuhan itu susah. Saya bilang, kalau di sini ada yang bilang gini, Tuhan, aku pengen dengar suara Tuhan. Dengar suara Tuhan pun tidak enak. Saya mau ngomong, tidak enak buat daging kita. Bahkan kita kan sok-sok rohani, Tuhan, aku ingin mendengar suaramu. Begitu Tuhan ngomong, nggak enak, saudara. Itu percayalah bahwa suara Tuhan itu tidak enak. Karena tidak enak buat daging kita, selalu bertentangan dengan daging. Daging maunya A, Tuhan bicara B. Di satu titik terendah saya protes sama Tuhan, dan bahkan saya di dalam doa saya ngomong gini, Tuhan, masa bodoh dengan rencanamu. Saya hampir nggak percaya dengan suara Tuhan, padahal saya hidup melayani, tapi di satu titik saya terlalu berat. Maaf saudara, yang keuangan mulai ada, habis 1 tahun, dan cuma mengenapi suara Tuhan, rencana Tuhan. Saya sampai awalnya punya duit, pulang lihat anak masih di Solo, yang sering disaksikan istri saya, kita masih naik pesawat, masih oke. Kemudian mulai duit menipis, tidak ada pemasukan, mulai naik kereta, terus naik bus. Satu kali ada tawaran saya main musik, maaf ini saya dapat amplop, waktu itu saya buka, ada uang, saya nominal 200.000, saya bilang gini, kalau 200.000 kita dua-dua kangen sama anak, salah satu yang pulang, kamu atau aku yang pulang, karena 200.000 hanya bisa dapat tiket bus dari Jakarta Solo. Istri saya bilang gini, kita ini mengenapi panggilan Tuhan berdua, jadi kalau kita lihat anak-anak ke Solo, jangan 1 orang, harus berdua. Saya bilang 200.000 tidak bisa untuk pulang, berdua, harus salah satu. Dia bilang kita harus berdua. Saya cuma lihat di situ ada motor, mau enggak non, kita pulang naik motor hanya dengan 200.000 ini. Dia bilang yuk kita pulang. Saya pulang naik motor saudara, dan maaf saya enggak berani makan selama 18 jam dari Jakarta Solo. Saya enggak berani makan karena takut duitnya nggak cukup. Jadi 200.000 hanya buat bensin. 18 jam kami lalui dari Jakarta sampai Solo. Begitu sampai Solo cuman ketemu anak. Dari Cirebon sampai Solo hujan deras. Saya nggak, istilahnya sampai Solo ketemu anak, pelukan, 2 harinya balik ke Jakarta. Saudara tahu waktu balik ke Jakarta, kita itu nggak ada pelayanan, nggak ada harapan apa-apa, tapi Tuhan suruh kamu harus pergi ke Jakarta. Di satu titik lagi saya berdoa lagi, Tuhan karepmu, bahasa orang Solo itu karepmu, terserah. Saya sudah ngomong sama Tuhan dan saya ngomong sama istri saya gini, minggu depan kalau tidak ada apa-apa, saya akan pulang Solo, dan saya tidak akan injak Jakarta lagi. Masa bodoh dengan suara Tuhan, mau dikatakan suara Tuhan. Saya sempat di beberapa kesaksian saya ngomong, nama saya Daniel tapi saya mau jadi Yunus. Saudara tahu ceritanya Yunus? Yunus disuruh pergi Tuhan ke Niniwe. Apa yang dilakukan? Dia pergi ke Tarsis.
Demikian juga waktu itu saya alami juga itu. Saya ngomong sama Tuhan gini, saya mau jadi Yunus. Tuhan suruh Jakarta, saya nggak mau. Saya tetap pulang Solo, saya akan hidup di Solo enak dengan keluarga, dengan anak istri. Saya sampai ngomong sama istri gini, kalau kamu tetap mau tinggal di Jakarta, silahkan. Aku akan tinggalkan Jakarta dan balik ke Solo. Nanti kalau ikan besar datang, seperti cerita Yunus kan, pergi ke Niniwe, ke Tarsis, begitu ikan besar datang, akhirnya Yunus dimakan ikan. Nah, saya kan tahu cerita itu. Jadi kalau ikan besar datang, saya bertobat dulu sebelum dimakan ikan itu. Saya ngomong sama istri saya gitu. Jadi akhirnya di titik terendah itu, kemudian satu perkara cuman saya waktu itu ingat gini, minggu ini saya mau pulang Solo, saya tinggalkan Jakarta, tiba-tiba teman saya telepon, bro, ada KKR besar, datangkan nabi-nabi dari luar negeri. Kamu bantu nggak, bisa nggak main musik? Oke, karena saya udah nggak, ini setelah main musik saya mau pulang. Di situ ada hamba-hamba Tuhan besar, hamba-hamba Tuhan yang karunianya nabi, yaitu Bill Hamon, terus dari USA Bill Hamon, yang dua dari Jepang, yang satu lagi Amos Jayaratnam dari Asia. Habis ibadah, waktu itu yang ngadain KKR-nya Pak Haritanu, KKR besar ribuan orang, Pak Rudi Tanu. Kemudian setelah ibadah selesai, biasa kan dinubuatkan hamba-hamba Tuhan berdiri 1, 2, 3, 4, kemudian jemaatnya mulai satu-satu minta dinubuatin. Kemudian istri saya bilang gini, senggol saya, yuk sekali-sekali kita minta dinubuatkan. Sebab ini sudah buat saya sudah nggak mau dengar lagi suara Tuhan, tapi ya udahlah, nubuat ini mungkin yang terakhir buat saya. Kemudian disenggol istri saya maju ke depan, dia tanya saya pilih yang mana, saya pilih Bill Hamon. Kenapa Bill Hamon? Karena made in USA, biasanya talk chair. Kalau made in Asia, made in yang lain kayaknya kurang talk chair. Saya ngantri yang di barisan Bill Hamon. Waktu itu ngantrinya paling banyak. Nah, kemudian mulai ngantri, mulailah kurang beberapa orang, saya di depan. Kemudian karena Asyar lihat saya pakai putih hitam, saya kan pelayan musik. Kemudian senggol saya, kamu pemain musik kan, bisa nggak mundur dulu, biar ini pengusaha-pengusaha dulu yang dinubuatkan. Dari situ saya udah gini, saya tadi sebenarnya nggak mau diminta nubuatan, ya kan? Begitu maju disuruh mundur, kecewa nggak? Saya kecewa sekali. Saat itu saya kecewa. Gara-gara pakai hitam putih kan ini, pengusaha dulu yang maju. Kemudian saya mundur dan saya tidak ikutin barisan. Saya kembali ke pemusik. Saya bilang gini, Tuhan cuma mau minta nubuatan aja, dikecewakan kayak gini. Ya udahlah, nggak usah minta nubuatan. Kemudian singkat cerita, Pak Amos Jayaratnam yang made in Asia, karena yang ngantri sedikit, dia udah selesai. Begitu selesai, dia duduk di dekat panggung musik. Teman saya WL, senggol saya, itu Pak Amos nganggur, minta nubuatan itu. Saya gini, Tuhan saya mintanya USA, kenapa dapatnya Asia? Ya udah saya maju, saya ketemu Pak Amos. Shalom Pak Amos, maaf bisa doakan kami, nubuatkan kami. Dia bilang, kecewa yang kedua, dia bilang gini, sorry ya, saya capek. Wih, saya saat itu gini, kecewa yang kedua kan, tadi suruh mundur, ini capek. Kemudian dia tanya, kamu suami istri? Iya. Coba gandeng tangan. Begitu gandeng tangan, dia cuman, saya nggak bernubuat, saya berdoa aja. Sewaktu gandeng tangan, dia tiba-tiba berdiri. Dia berdiri. Nah ini saudara, satu peristiwa kalau kita ini ngikutin panggilan Tuhan, kita ini ikut kehendak Tuhan, memang berat, tapi Tuhan selalu kasih kekuatan. Itu tadi Abraham juga kan, waktu mengalami hal yang Tuhan sebenarnya berat, tapi dia selalu bangun mezbah dan minta kekuatan dari Tuhan. Saat itu di titik terendah saya, tiba-tiba Pak Amos berdiri dan dia bilang gini, ada suara Tuhan kencang buat kalian. Saya ditunjuk saudara, saya ditunjuk, kamu manusia siapa yang mau
kamu baru berpikir manusia siapa yang tolong kamu di tempat ini. Tuhan bilang bukan manusia, aku yang akan tolong kamu. Itu kan yang saya pikirkan, saudara. Saya baru berpikir manusia siapa yang tolong saya. Kemudian yang dua dia ngomong gini, ada perkara besar yang akan terjadi di tempat ini. Kamu baru berpikir mundur dari tempat ini. Saya nggak cerita apa-apa loh sama Pak Pendeta ini. Tapi Tuhan ngomong lewat hamba Tuhan itu. Kemudian yang tiga yang membuat saya nggak kuat, dia bilang gini, kamu baru berpikir anak-anakmu. Aku yang pelihara anak-anakmu. Semuanya Tuhan singkapkan lewat audible, lewat perkataan dari hamba Tuhan itu. Dari situ saya kuat. Peristiwa itu dan dia katakan ada perkara besar yang terjadi. Saya bilang yes, amin. Begitu pulang dari KKR, bangun tidur, saya lihat apa yang terjadi. Tidak terjadi apa-apa, saudara. Tapi perkataan itu menguatkan saya dan terjadinya 13 tahun. Saya mengalami perkara-perkara besar itu 13 tahun saya alami. Dan dalam peristiwa 13 tahun itu Tuhan izinkan untuk kita ini benar-benar berserah sama Tuhan. Tidak mengandalkan kekuatan diri, mengandalkan Tuhan. Dan satu hal yang saya tangkap bahwa satu hal yang harus saudara juga pegang bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan tidak membiarkan kita tergeletak. Tuhan selalu topang kita sampai kepada tujuannya. Amin. Iya, kalau Abraham kan jalan terus toh. Tapi karena dia namanya Daniel bukan Abraham. Jadi dia bilang saya nggak peduli dengan rencana Tuhan. Itu kelemahan manusia, saudara. Beriman itu tidak mudah. Bahkan Abraham ketika terima janji punya anak, istrinya bilang, kamu lihat aku sudah mati haid, udah tua. Kamu lihat kan Tuhan tidak akan memberikan aku melahirkan anak, udah gak mungkin. Abraham juga pernah gagal ketika istrinya suruh dia tiduri pembantunya. Saudara, mau Abraham, mau Daniel, kita semua manusia biasa. Iman itu susah. Tapi waktu kita percaya, kenapa saudara? Abraham percaya dikatakan, ya, dia percaya kepada janji Tuhan sebab dia tahu bahwa Tuhan yang berjanji itu adalah Tuhan yang setia. Karena janji Tuhan dengan janji manusia itu berbeda. Manusia bisa ingkar janji. Mau kepada siapapun, ya, anak pada orang tua pada anak, ya, rekan bisnis kita bisa ingkar janji. Maka jangan terlalu didengar kalau janji manusia itu. Tapi janji Tuhan itu pasti ya dan amin. Ya, suami saya hampir menyerah dan berkata, ya sudahlah, nggak usahlah janji-janji Tuhan, perencana Tuhan, apa itu? Hidup kita jadi seperti ini, bukan tambah maju. Orang tuh kan mau berangkat ke Jakarta yang di bayangan itu sukses. Nanti Jakarta punya rumah, bisa beli mobil, ya nggak saudara? Kita datang di Jakarta, ya uang habis, pulang ke Solo naik motor, lihat anak 3, belum penghinaan orang-orang di Solo. Baik dari keluarga, teman-teman pelayanan, apa sih yang dicari? Mau pergi ke Jakarta, udah enak-enak pelayanan di sini, mau cari apa ke Jakarta? Mereka tidak mengerti apa yang sedang Tuhan rencanakan dengan kita. Jangan terlalu dengar omongan orang. Pastikan engkau dengar omongan Tuhan. Karena orang gak pernah ngerti prosesmu. Amin. Orang cuma lihat yang di luar. Berapa banyak teman-teman kita yang ejek kita, nggak tahu tuh mau cari apa lagi, kepengen terkenal kali ke Jakarta. Dia nggak tahu kita ini dengan air mata, saudara. Antara tidak, ya itu suami saya cerita, disuruh pulang lagi ke Jakarta, habis naik motor capek sampai di Solo. Tuhan bilang balik ke Jakarta. Mau balik apa? Mau ngapain Tuhan di Jakarta? Nggak ada pelayanan. Kita ikut audisi musik, audisi singers, nggak ada yang lulus. Semua ditutup, saking bagusnya. Bener, ya. Bahkan orang tutup jalan. Tapi semua itu Tuhan
Izinkan. Ya, Tuhan izinkan karena ada sebuah rencana Tuhan yang besar. Makanya hari ini saya mau berkata saudara, ya saya undang para imam musik maju ke depan. Ayo jalani dengan iman semuanya. Ya, apalagi kepala-kepala keluarga, jangan menyerah. Suami saya tadi ngomong